Ya Habibi ya Muhammad. Apakah seseorang ustaz juga punya kewajiban menghormati tamu, katanya ustaz? Apa hanya orang umum saja yang punya kewajiban menghormati tamu? Itu yang pertama. Yang kedua, hukum musik dangdut yang nada dakwah, contoh judulnya adalah keramat, ghibah, dan juga kiamat. Oh, keramat. Ada keramat, ada ghibah, dan juga ada kiamat. Bagaimana pandangan Islam menurut antum, ustaz? Pertama, menghormat tamu. Yang ditanyakan apakah ustadz punya kewajiban? Oke, ustadz lebih wajib, karena dia yang tahu ilmu agama Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Nah, kalau dia orang yang dinisbahkan kepada ilmu, ustadz, kiai, guru, lebih wajib lagi, karena dia yang tahu. Awam menghormat tamu karena dua hal. Satu, karena dia mendengar keistimewaan dari guru, dari ustadz, keistimewaan menghormat tamu dan kewajiban menghormat tamu. Yang kedua, sebagian daerah itu sebagai bentuk kebiasaan warga sana. Di kaum Arab itu, kenapa? Salah satu alasan kenapa Nabi itu diutus dari orang Arab. Kenapa Nabi itu diutus di Nabi yang terakhir itu dari bangsa Arab? Kenapa? Dikatakan oleh Syekh Al-Jum'ah, ada seorang ulama yang meneliti apa keistimewaan Arab ini. Kenapa Arab ini dipilih oleh Allah? Di samping keistimewaan yang Allah telah simpan di sana, ya, yang kita tahu atau kita nggak tahu. Ternyata Arab itu punya dua sifat. Pertama, yang tidak dimiliki oleh kaum yang lain saat itu, al-karam. Arab itu betul-betul dermawan. Karam itu menjadi wataknya, sehingga menghormat tamu itu bukan karena mengharap ibadah pahala dulu, karena menghormat tamu itu sebagai bentuk sifat yang mulia. Setiap tamu pasti mereka hormat, kenal nggak kenal, walaupun dia lain agama, selama dia tamu wajib dihormat. Seperti itu mengakar di kaum Arab saat itu. Sehingga ada istilah karam hatim. Karamnya Hatim. Hatim luar biasa dermawannya. Siapa Hatim? Kafir, musyrik, orang musyrik. Tapi karamnya, dermawannya menjadi contoh. Itu salah satu, ya. Yang kedua, as-siddiq. Orang Arab waktu itu jujur dia. Kalau enggak. Bener-bener. Salah. Dia jujur. Bohong dia nggak mau. Nah, karena dua hal ini yang tidak dimiliki kaum di saat itu tidak dimiliki dua ini oleh kaum selain Arab. Al-karam, dermawan, dan as-siddiq, jujur. Dengan alasan dua inilah salah satu alasan Allah mengutus nabinya, Nabi Muhammad itu ditakdirkan dari kaum bangsa Arab. Al-karam, dermawan, merupakan syiar para orang saleh, ya. Kita lihat bagaimana para ulama kita, ulama habaib, rumahnya menjadi tempat tamu. Hampir setiap kota ada rumah habaib menjadi tempat tamu. Siapapun dijamu, siapapun dihormati. Di Surabaya, di Pasuruan, di Gresik, di Keraksan sini nih, alaihi rahmatullah, Ustadz Hasan Al-Habsyi Al-Khairiyah, kakek daripada Al-Ustadz Ad-Da'i Allah Habib Syauqi bin Alwi bin Hasan Al-Khairiyah. Habib Hasan Al-Khairiyah ayat min ayatillah dalam menghormat tamu. Rumahnya luar biasa. Dia alim, dia pendiri Al-Khairiyah, madrasah yang sangat berkah di Keraksan ini. Berapa banyak ulama keluar dari Al-Khairiyah. Mudah-mudahan Allah beri tambahan berkah insyaallah di cucunya Habib Syauqi Al-Habsyi. Bahkan kita sendiri heran dengan kedermawannya Habib Hasan Al-Habsyi ini. Tamu yang diceritakan, tamu yang ke rumah beliau bermacam-macam. Beliau hormati semua, beliau jamu semua. Bahkan sampai
tamu itu diberi makan sesuai pesanannya. Jadi yang ingin rawon minta saya kepingin rawon, yang ingin gulai saya minta ingin gulai, kayak di restoran. Itu diberikan oleh Habib Hasan Al-Habsyi sesuai permintaannya alaihi rahmatullah. Ini ustaz, ini guru, ini Habib. Contoh dermawan. Kalau awam wajib menghormat tamu, orang yang punya ilmu lebih wajib lagi menghormat tamu. Baik. Untuk pertanyaan kedua, ini berkaitan dengan musik dan lagu. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau pernah ditanya tentang hal ini dengan jawabannya sangat indah sekali. Alat musik itu selain mizmar, selain seruling yang ada jenis khusus yang diberi nama mizmar, itu halal, hukum aslinya halal. Walaupun ada khilaf di beberapa alat. Kalau kita jelaskan bahwa alat musik dibagi tiga. Yang pertama, halal secara mutlak, tidak ada khilaf, yaitu rebana, hadrah. Hadrah ini halal secara mutlak, tidak ada khilaf, muttafaq alaih, kecuali rebana ditabuh di masjid, itu ada khilaf. Tapi kalau rebana di luar masjid tidak ada khilaf, boleh. Yang kedua, haram, tidak ada khilaf, muttafaq alaih, yaitu mizmar. Digunakan untuk apapun, mizmar ini haram. Yang ketiga, mukhtalafi, ada khilaf di situ. Maka banyak ulama yang mengatakan alat musik selain mizmar, maka tergantung dampak yang ditimbulkan oleh alat musik tersebut. Kalau lagu dengan alat musik selain mizmar, apapun itu, membuat kita khusyuk, membuat kita ingat Allah, membuat kita semakin cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena qasidah-qasidah yang diiringi dengan alat-alat musik yang indah membuat suasana lebih nyaman. Karena Allah memberikan kepada kita itu ad-dzauq, perasaan yang membuat ruh ini merasa nyaman. Seperti jamaah Ar-Ridwan yang ada di Syam itu, begitu indah mereka salawat kepada Nabi diiringi dengan alat-alat musik, membuat suasana lebih indah, salawat lebih nyaman, membuat kita semakin cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dampaknya indah, maka alat musik itu dihukumi boleh. Dil wasail hukmul maqasid, masuk dalam kaidah wasilah itu hukum maqasid. Tapi kalau dampak dari alat musik itu membuat kita tumbuh syahwat, membuat kita berpikir hal-hal yang negatif, maka bisa jadi haram alat musik apapun, karena dampaknya yang dihasilkan haram. Tentang tadi itu lagu dangdut dengan liriknya itu berbau dakwah, kita lihat orang yang dengarkan itu, kita lihat apa dampaknya. Kalau dampak positifnya nggak ada, walaupun liriknya itu cerita tentang kiamat, tapi karena musiknya itu membangkitkan hal yang negatif, tetap aja haram. Tapi kalau dampak dari alat musik itu positif, maka itu diperbolehkan. Jadi kesimpulannya, tidak semua orang mendengarkan lagu hukumnya sama. Karena ada orang mendengarkan lagu, walaupun lagu itu cinta, percintaan, tapi dia bawa kepada hal-hal yang mulia. Walaupun penyanyi itu menceritakan cintanya kepada perempuan, tapi si pendengar karena dia orang yang baik, dia bawa cintanya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini pernah terjadi di Habib masyhur, Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, seorang wali besar yang masuk Islam di tangannya ratusan ribu orang di Afrika. Alim, abid, wali, luar biasa. Termasuk guru dari guru mulia kita. Beliau pernah naik taksi dari Jeddah ke Mekah atau di daerah sana. Alhasil, si pemilik taksi itu pemuda yang jauh dari agama. Wal Habib sama santrinya, sama pencintanya, sama khaddamnya. Naiklah bertiga, sopir, Habib, dan khaddamnya Al-Habib. Sopir ini nggak mau tahu yang naik ini Habib dengan pakaian ulama, orang soleh, wajah penuh dengan cahaya iman. Nggak peduli, dia nyetir lagu-lagu percintaan anak-anak muda. Wal Habib menunduk dan menangis. Khaddamnya mengatakan, ya akhi, wahai pemilik mobil, wahai sopir, tidakkah kamu punya perasaan sedikit? Kamu ini membawa siapa? Kau membawa seorang ulama. Jangan nyetel lagu yang semacam ini, lagu percintaan anak muda. Al-Habib mengangkat kepalanya dan air mata membasahi pipinya dan mengatakan, la, biarkan, ini lagu bagus. Seperti itulah. Ternyata dia bawa cinta-cinta yang ada di lagu itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. So, satu, membuat orang ini lupa kepada Allah. Dengarkan lagu ini. Oh, lagu yang sama membuat orang itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khulasahnya, lagu tergantung dampak yang mendengarkan. Tapi kalau iman kita lemah, maka janganlah kita sok kuat gitu loh. Enggak apa-apa, saya dengar lagu ini saya ingat Allah kok. Kalau ingat Allah, benar ingat Allah, Anda sholat aja enggak khusyuk, Anda maksiat aja menikmati, terus dengar lagu ini Anda akan ingat Allah. Adal kibir, ini sombong ini ya, ini ujub ini, janganlah gitu loh. Rahimahullahu mar'an arafa qadra nafsih. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Kalau iman kita lemah, ya jangan sok kuat gitu loh, jangan sok kuat, ngaku aja dan hindari hal-hal yang membuat kita itu terjerumus dalam maksiat.